Angin malam bertiup kencang di tepian sungai Kapuas, membawa serta bisikan-bisikan gaib dari hutan belantara Kalimantan. Ranting-ranting kecil bergoyang, sementara dedaunan tua jatuh berputar di udara sebelum akhirnya menyentuh tanah yang lembab. Cahaya bulan mengintip di antara celah-celah pepohonan, menambah kesan mistis di malam yang sunyi itu. Di sebuah rumah panggung dari kayu ulin yang telah berusia ratusan tahun, seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar anyaman rotan. Wajahnya penuh guratan pengalaman, dan tubuhnya dipenuhi tato sakral yang melingkar dari pundak hingga lengannya. Beberapa dari tato itu tampak lebih pudar daripada yang lain, tanda bahwa sebagian sudah ada sejak ia masih muda. Tangannya yang kokoh menggenggam segenggam tanah bercampur bunga 7 rupa. Sesekali ia mendekatkannya ke hidung dan menghirup aromanya dalam-dalam. Bibirnya bergerak pelan, merapal mantra dalam bahasa kuno yang hanya dimengerti oleh mereka yang mendalami ilmu leluhur. Namanya Raga Lintang, seorang dukun sakti dari suku Dayak yang telah berpuluh tahun menguasai ilmu supranatural. Ia bukan hanya sekadar tabib desa atau orang pintar biasa, melainkan seorang penjaga tradisi, seorang juru kunci antara dunia manusia dan dunia roh. Di hadapannya, terdapat sebuah api kecil yang nyalanya menari-nari mengikuti hembusan angin. Asap dari pembakaran kemenyan naik perlahan ke udara, membentuk bayangan samar yang menyerupai sosok-sosok gaib. Hutan di sekitarnya terasa semakin sunyi, seolah alam pun menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Raga Lintang menutup matanya sejenak. Ia dapat merasakan getaran-getaran dari dunia lain, pertanda bahwa ada sesuatu yang sedang mengawasi. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin bukan dari dunia manusia. Di hadapan Raga Lintang, duduklah beberapa murid yang masih muda. Mereka adalah pemuda-pemuda Dayak yang telah bertahun-tahun belajar di bawah bimbingannya. Setiap dari mereka memiliki tujuan masing-masing dalam mendalami ilmu ini. Ada yang ingin menjadi tabib, ada yang ingin menjadi penjaga adat, dan ada pula yang sekadar ingin memahami dunia gaib lebih dalam. Salah satu murid itu bernama Langkap. Ia adalah pemuda bertubuh kekar dengan mata yang tajam dan penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia sudah tertarik dengan kisah-kisah mistis yang sering diceritakan para tetua di kampungnya. Namun, berbeda dengan anak-anak lain yang hanya mendengar cerita sebagai hiburan, Langkap selalu ingin mencari tahu apakah semua itu benar-benar ada atau hanya sekadar dongeng pengantar tidur. Malam itu, setelah lama menahan diri, Langkap akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Suaranya penuh keraguan, tapi juga mengandung rasa penasaran yang mendalam. "Guru," katanya pelan, "apakah benar di selatan ada ratu yang menguasai lautan?" Pertanyaan itu membuat suasana menjadi semakin hening. Murid-murid lain saling bertukar pandang, seolah tak percaya bahwa Langkap berani menanyakan hal seperti itu. Raga Lintang membuka matanya perlahan. Tatapannya tajam, namun penuh kebijaksanaan. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. "Nyi Roro Kidul," gumam Raga Lintang. Suaranya terdengar dalam, seakan nama itu memiliki bobot tersendiri. Ia menatap para muridnya satu persatu, memastikan bahwa mereka benar-benar siap mendengar kisah ini. Nyi Roro Kidul bukan sekadar legenda. Ia ada, dan kekuatannya sangat besar. Banyak orang yang mengira bahwa ia hanyalah mitos yang diciptakan untuk menakuti manusia agar tidak bermain-main di lautan. Tapi aku katakan kepadamu, ia nyata. Ia bukan manusia seperti kita, melainkan makhluk dari dunia lain yang memiliki kekuasaan atas lautan di selatan. Murid-murid mulai bergeser gelisah. Beberapa dari mereka menelan ludah, merasa bulu kuduk mereka mulai meremang. Langkap, meskipun sedikit terkejut, tetap mempertahankan rasa penasarannya. Jika dia benar-benar ada, apakah ada yang pernah melihatnya secara langsung? Raga Lintang mengangguk. Banyak yang mengaku pernah melihatnya. Para nelayan yang berlayar terlalu jauh ke tengah laut, orang-orang yang tak sengaja melanggar pantangan, bahkan beberapa raja dan kesatria di zaman dahulu. Namun, mereka yang melihatnya tidak selalu kembali dengan selamat. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang kembali dalam keadaan linglung, dan ada pula yang tubuhnya ditemukan di tepi pantai dengan mata terbuka, seolah melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk dijelaskan. Salah satu murid, seorang pemuda bernama Jaya, berbisik pelan, apakah benar ia sering mengambil manusia untuk dijadikan pelayan di istananya? Raga Lintang tersenyum tipis. Itulah yang dipercaya oleh banyak orang.
Istana Nyi Roro Kidul berada di dasar lautan, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa ia mengambil manusia untuk dijadikan pengikutnya, sementara yang lain percaya bahwa mereka yang diambil sebenarnya telah mati dan hanya arwah merekalah yang dibawa ke sana. Para murid semakin larut dalam cerita itu. Namun, Langkap tetap merasa ada yang mengganjal di pikirannya. "Guru," katanya lagi, kali ini dengan nada lebih serius, "apakah kesaktiannya melebihi para Dayak?" Raga Lintang menatapnya dengan penuh arti. Kesaktian itu bukan hanya soal siapa yang lebih kuat atau siapa yang memiliki ilmu lebih banyak. Itu soal keseimbangan. Nyi Roro Kidul menguasai lautan, sementara kita, suku Dayak, menguasai hutan dan tanah. Kita adalah bagian dari alam, dan alam memiliki aturannya sendiri. Tapi jika memang ada yang lebih kuat, siapa yang menang? Desak Langkap. Raga Lintang tertawa kecil. "Belum ada yang tahu, tapi aku ingin mengetahuinya." Malam itu, setelah percakapan berakhir, Raga Lintang duduk dalam diam, menatap api yang masih menyala kecil di hadapannya. Pikirannya melayang jauh, menelusuri kemungkinan-kemungkinan yang selama ini hanya menjadi bahan pemikiran di kepalanya. Jika memang ada keseimbangan antara kekuatan darat dan laut, maka apakah mungkin ia bisa menguji batas dari keseimbangan itu? Apakah seorang dukun Dayak dapat berhadapan langsung dengan sang penguasa Laut Selatan? Dan jika pertemuan itu benar-benar terjadi, apakah ia akan kembali dengan selamat? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam benaknya. Dan saat angin malam kembali bertiup kencang, ia tahu bahwa takdir telah memanggilnya. Ia akan pergi ke Laut Selatan. Ia akan menemui Nyi Roro Kidul. Dan ia akan menemukan jawabannya sendiri. Raga Lintang bangkit dari duduknya. Matanya menatap langit malam yang gelap, seakan mencari jawaban di antara bintang-bintang yang bertaburan. Angin bertiup lebih dingin, membawa aroma tanah basah dan sungai yang mengalir tenang di kejauhan. Para murid masih duduk dalam diam, membiarkan cerita tadi meresap dalam benak mereka. Namun, di antara mereka, Langkap merasa ada sesuatu yang berbeda pada gurunya malam itu. "Guru," Langkap berbicara pelan, hampir berbisik, "apakah Anda ingin menemui Nyi Roro Kidul?" Raga Lintang tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap muridnya itu dengan senyum samar, lalu mengalihkan pandangannya ke api yang mulai meredup. Setelah beberapa saat, barulah ia mengangguk pelan. "Aku ingin mencari tahu sendiri," jawabnya. "Bukan karena penasaran, tapi karena aku merasa panggilan itu nyata." Para murid saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa ketika seorang dukun berkata ia mendapat panggilan, itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. "Lalu, kapan guru akan berangkat?" tanya Jaya, masih dengan suara ragu. "Besok pagi," jawab Raga Lintang tegas. "Aku akan berjalan ke selatan, melewati hutan dan gunung, hingga akhirnya tiba di tepian Samudra Hindia. Di sanalah aku akan menunggu, apakah ia benar-benar akan menampakkan diri." Langkap mengepalkan tangannya. "Guru, izinkan aku ikut." Raga Lintang menggeleng. "Tidak, Langkap. Ini bukan perjalanan biasa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana." "Tapi aku muridmu," sahut Langkap cepat. "Aku ingin belajar. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri." Raga Lintang menatapnya lama. Ada tekad yang begitu kuat dalam mata pemuda itu, sesuatu yang membuatnya tersenyum kecil. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi ingat, perjalanan ini bukan untuk bermain-main. Jika kau ikut, kau harus siap dengan segala kemungkinan." Langkap mengangguk cepat, sementara murid-murid lain hanya bisa menatap dengan rasa iri dan cemas. Esok paginya, perjalanan pun dimulai. Langkah mereka menyusuri hutan yang lebat. Sinar matahari menembus celah dedaunan, menciptakan pola cahaya yang bergerak-gerak di tanah yang dipenuhi akar dan dedaunan kering. Burung-burung liar berkicau nyaring, sementara di kejauhan terdengar suara monyet-monyet yang bergelantungan di antara pepohonan. Namun, semakin jauh mereka berjalan ke selatan, suasana hutan pun berubah. Udara menjadi lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar terang. Pepohonan tampak lebih tinggi dan lebih tua, seolah menjadi saksi bisu dari kejadian-kejadian yang telah lama berlalu. Langkap merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu tempat ini. Ini adalah hutan Patahan, tempat yang dianggap terlarang bagi orang-orang kampungnya. "Guru," ia berbisik,
Apakah kita harus melewati tempat ini? Raga Lintang mengangguk. Ini jalan tercepat menuju laut. Tapi ingat, jangan berbicara keras. Jangan sembarangan menyentuh apapun. Langkap menelan ludah. Ia telah mendengar cerita tentang tempat ini. Konon, ada roh-roh yang menjaga hutan ini, dan siapapun yang tidak menghormati mereka akan tersesat selama berhari-hari tanpa bisa menemukan jalan keluar. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan di antara pepohonan. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari balik semak-semak. Langkap langsung berhenti. Jantungnya berdetak kencang. "Guru, kau dengar itu?" bisiknya. Raga Lintang tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah semak-semak dengan tatapan tajam, seolah tahu apa yang sedang terjadi. "Jangan menoleh," katanya pelan. "Terus berjalan." Langkap meneguk ludah dan melangkah lebih cepat. Tapi suara tawa itu semakin dekat. Dan tiba-tiba, sesuatu muncul di depan mereka. Dari balik pepohonan, sosok itu muncul. Bayangan tinggi dengan mata merah menyala. Bentuknya samar, seperti kabut hitam yang terus bergerak, namun kehadirannya terasa begitu nyata. Langkap menahan napas. Ia bisa merasakan hawa dingin merambat ke tubuhnya. "Jangan takut," kata Raga Lintang pelan. "Ini hanya penjaga hutan." Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di tengah jalan dengan tatapan yang tajam. Raga Lintang mengambil sejumput beras dari kantongnya dan menaburkannya ke tanah sambil berbisik dalam bahasa kuno. "Kami hanya lewat, kami tidak berniat mengganggu." Sesaat kemudian, angin berhembus kencang, dan sosok itu perlahan memudar. Hutan kembali sunyi. Langkap menghela napas lega. "Siapa itu tadi?" "Roh penjaga hutan," jawab Raga Lintang. "Mereka memastikan bahwa hanya orang-orang yang diperbolehkan yang bisa melewati tempat ini." Langkap mengangguk pelan, masih berusaha menenangkan detak jantungnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah berhari-hari melewati hutan, akhirnya mereka tiba di tepian Samudra Hindia. Langkap tertegun melihat luasnya lautan yang membentang di hadapannya. Ombak bergulung-gulung dengan ganas, menghantam batu-batu karang di tepi pantai. Langit tampak lebih kelabu dari biasanya, seolah menyambut kedatangan mereka dengan keheningan yang aneh. Raga Lintang berdiri tegak, memejamkan mata, merasakan angin laut yang membawa aroma garam dan kelembapan yang khas. "Inilah tempatnya," katanya pelan. Langkap menelan ludah. "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Raga Lintang membuka matanya dan menatap lurus ke Cakrawala. "Kita tunggu." Dan mereka pun menunggu. Matahari mulai tenggelam, dan langit berubah menjadi jingga kemerahan. Ombak semakin besar, menghantam pantai dengan suara gemuruh yang menakutkan. Langkap merasa sesuatu yang aneh di udara. Seolah ada kekuatan besar yang mulai bangkit dari dasar laut. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang. Pasir beterbangan, dan ombak naik lebih tinggi dari sebelumnya. Dan di kejauhan, dari tengah lautan yang bergelora, muncul sosok itu. Sosok perempuan dengan gaun hijau berkilauan, rambut panjang terurai, dan mata yang tajam seperti ombak yang menggulung. Langkap tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri membeku. Sementara itu, Raga Lintang tersenyum tipis. "Akhirnya," bisiknya, "kau datang." Langkap berdiri terpaku, tubuhnya terasa kaku seperti tertancap ke tanah. Matanya membelalak, menatap sosok perempuan yang perlahan melayang di atas permukaan air. Gaun hijau berkilauan itu berkibar di tiup angin, seakan menjadi bagian dari ombak yang terus menggulung di belakangnya. Wajah perempuan itu begitu indah, tapi juga mengandung wibawa yang luar biasa. Tatapannya tajam, dan senyumnya samar, seperti seseorang yang sudah mengetahui rahasia dunia sebelum orang lain menyadarinya. "Siapa kau?" Suara perempuan itu bergema di udara, lembut namun penuh kekuatan. Langkap merasa napasnya tercekat. Suara itu seperti langsung menembus pikirannya, menggetarkan setiap sel tubuhnya. Namun, Raga Lintang tidak gentar. Ia melangkah maju, berdiri di bibir pantai yang mulai dibasahi ombak. Dengan tangan yang terbuka, ia membungkuk hormat. "Aku hanya seorang pengembara yang mencari jawaban," katanya pelan, tapi jelas. "Aku datang bukan untuk menantang, bukan untuk mengganggu, tapi untuk memahami."
Sosok perempuan itu tak lain adalah Nyi Roro Kidul, menyipitkan mata. Apa yang ingin kau pahami? Raga Lintang menarik napas dalam. Aku ingin tahu kebenaran tentang dirimu. Sekelebat kilatan petir membelah langit, dan angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Suara ombak semakin menggila, seolah lautan sedang berdebat dengan langit. Langkap menggigit bibirnya, jantungnya berdetak cepat. Ia merasa ini bukan pertemuan biasa. Nyi Roro Kidul terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Kebenaran selalu memiliki harga, katanya. Apakah kau siap membayarnya? Sebelum Raga Lintang sempat menjawab, tiba-tiba air laut naik dengan cepat. Ombak besar menggulung ke arah mereka, tapi bukannya menghantam, ombak itu justru membentuk pusaran yang perlahan menarik tubuh Raga Lintang dan Langkap ke dalamnya. Langkap ingin berteriak, tapi suaranya hilang dalam hiruk-pikuk air yang berputar. Ia merasakan tubuhnya seperti melayang, tenggelam ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Namun, anehnya, ia tidak merasa sesak. Ia bisa bernapas. Saat matanya terbuka, ia mendapati dirinya berada di sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Mereka tidak lagi di pantai, melainkan di sebuah istana megah yang berdiri di dasar laut. Pilar-pilar emas menjulang tinggi, dihiasi batu permata yang memancarkan cahaya lembut. Ikan-ikan berwarna-warni berenang di sekeliling mereka, sementara ubur-ubur raksasa melayang-layang seperti lentera bercahaya. Langkap menoleh ke Raga Lintang, yang tampak tenang seperti sudah pernah berada di tempat ini sebelumnya. Dari kejauhan, Nyi Roro Kidul melayang mendekati mereka. Gaunnya yang hijau berkilauan kini tampak semakin menyatu dengan air, seolah dirinya adalah bagian dari lautan itu sendiri. Inilah duniaku, katanya dengan suara yang menggema di dalam air. Istana bawah laut yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang kuizinkan. Langkap masih terdiam, mencoba memahami keajaiban yang baru saja ia alami. Namun, Raga Lintang tetap fokus. Aku ingin mendengar langsung darimu, Nyi Roro Kidul, katanya. Apa sebenarnya peranmu di dunia ini? Nyi Roro Kidul menatap Raga Lintang dalam-dalam, lalu tersenyum samar. Ia berbalik dan mulai melayang ke arah sebuah ruangan besar yang tampak seperti aula kerajaan. Datanglah, dan dengarkan, katanya. Raga Lintang dan Langkap mengikuti langkahnya. Mereka masuk ke dalam aula yang dihiasi mozaik indah bergambar ombak, bintang laut, dan siluet seorang wanita duduk di atas singgasana. Di tengah aula itu, ada sebuah cermin air yang berkilauan, memantulkan cahaya seperti riak-riak lautan. Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, bayangan di cermin itu berubah. Langkap menahan napas saat melihat apa yang tergambar di sana. Itu adalah sebuah kerajaan kuno, berdiri megah di tepi lautan. Para raja dan prajuritnya tampak gagah, sementara rakyatnya hidup makmur. Namun, seketika, langit berubah gelap. Ombak besar menghantam istana, dan dari kegelapan, sosok hitam muncul. Makhluk menyeramkan dengan mata merah yang menyala. Kutukan datang. Suara Nyi Roro Kidul terdengar pelan. Aku adalah bagian dari takdir yang ditentukan sejak dahulu. Langkap merasa bulu kuduknya meremang. Apa maksudnya? Nyi Roro Kidul menatapnya. Aku adalah penjaga keseimbangan. Aku bukan sekadar legenda atau mitos. Aku ada karena dunia ini membutuhkan aku. Raga Lintang mengangguk. Ia mulai memahami sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Air di sekitar mereka mulai bergetar. Ikan-ikan berenang dengan panik, dan ubur-ubur yang tadi melayang tenang kini menghilang dalam kegelapan. Nyi Roro Kidul menoleh cepat, ekspresinya berubah serius. Dia datang, bisiknya. Langkap merasa jantungnya berdebar. Siapa? Sebelum Nyi Roro Kidul bisa menjawab, bayangan hitam muncul dari ujung aula. Sosok tinggi dengan mata merah menyala, sama seperti yang mereka temui di hutan patahan. Langkap mundur selangkah. Itu yang tadi kita lihat di hutan. Sosok itu mengeluarkan suara menggeram, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan bergetar. Kau melanggar batas, Raga Lintang. Kau tidak seharusnya ada di sini. Nyi Roro Kidul berdiri tegak. Dia adalah tamuku, katanya tegas. Kau tidak berhak mengganggunya. Sosok itu tertawa kecil. Semuanya ada harga, wahai Ratu Lautan.
Langkap menatap Raga Lintang, yang tetap tenang meskipun situasi semakin tegang. Apa yang harus kita lakukan? Bisik Langkap. Raga Lintang menghela napas. Bersiaplah. Kita mungkin harus bertarung. Tanpa peringatan, sosok hitam itu melesat maju, menciptakan gelombang besar yang hampir membuat mereka terjatuh. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan air laut di sekeliling mereka berputar, menciptakan penghalang transparan. Kau tidak diizinkan di sini, teriaknya. Makhluk itu menggeram dan melayangkan pukulan ke arah penghalang, menciptakan ledakan energi yang mengguncang seluruh istana. Langkap menelan ludah. Guru, apa yang harus kita lakukan? Raga Lintang menatap Nyi Roro Kidul. Apakah kami boleh membantumu? Sang Ratu Laut tersenyum tipis. Jika kau cukup kuat. Raga Lintang menarik napas dalam, lalu maju selangkah. Pertempuran pun dimulai. Pertempuran pun pecah. Sosok hitam bermata merah melesat ke arah Nyi Roro Kidul dengan kecepatan yang hampir mustahil diikuti oleh mata manusia. Namun, sebelum ia bisa menyentuh Sang Ratu Laut, sebuah dinding air raksasa terbentuk di antara mereka. Brak! Tumbukan energi mereka mengguncang seluruh istana bawah laut. Pilar-pilar emas bergetar, dan ikan-ikan berhamburan menjauh. Langkap merasakan tekanan luar biasa yang hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Tapi Raga Lintang tetap berdiri tegak, matanya penuh kewaspadaan. Langkap, tetap di belakangku, serunya. Makhluk itu kembali menyerang. Kali ini dengan cakarnya yang memanjang, berkilauan seperti baja yang baru diasah. Nyi Roro Kidul tidak tinggal diam. Ia melambaikan tangannya, dan ombak besar muncul dari segala arah, membentuk tombak-tombak air yang meluncur dengan kecepatan tinggi. Makhluk itu berhasil menghindari beberapa, tetapi satu tombak berhasil menembus bahunya. Ia menggeram marah, lalu mengangkat tangannya ke atas. Tiba-tiba, kegelapan mulai menyelimuti istana. Air di sekitar mereka menjadi lebih dingin, dan rasa takut mulai merayap di dalam hati Langkap. Apa yang terjadi? Gumamnya. Raga Lintang mengepalkan tangannya. Dia mencoba menguasai tempat ini dengan kegelapan. Kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Saat kegelapan semakin pekat, sosok hitam itu tertawa pelan. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku, katanya. Aku adalah bagian dari kegelapan yang telah lama ada sebelum kalian lahir. Langkap bisa merasakan hawa dingin yang merayap ke tulangnya. Namun, di saat yang sama, ia melihat Raga Lintang mengangkat tangannya. Dari tubuhnya, cahaya keemasan mulai menyebar. Energi itu begitu hangat, begitu kuat, hingga kegelapan yang meliputi istana mulai bergetar. Kegelapan memang kuat, kata Raga Lintang, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Tapi cahaya selalu memiliki jalannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang yang terbuat dari cahaya murni. Langkap terbelalak. Ia belum pernah melihat sesuatu yang begitu megah. Makhluk hitam itu mendesis, tampak tidak senang. Jadi kau memutuskan untuk melawan dengan kekuatan itu, Raga Lintang? Raga Lintang tidak menjawab. Dengan satu gerakan cepat, ia melesat maju dan mengayunkan pedangnya. Cahaya emas berkelebat, membelah kegelapan yang tadi menyelimuti istana. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya mundur beberapa langkah. Nyi Roro Kidul memanfaatkan kesempatan ini. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari lantai istana, akar-akar air muncul dan melilit tubuh makhluk itu. Sekarang, Raga Lintang, serunya. Tanpa ragu, Raga Lintang mengayunkan pedangnya sekali lagi. Cahaya emas menyelimuti seluruh ruangan saat pedang itu menebas tubuh makhluk hitam tersebut. Jeritan nyaring memenuhi udara, begitu menusuk hingga Langkap harus menutup telinganya. Makhluk itu meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari lilitan akar air yang diciptakan oleh Nyi Roro Kidul. Namun, semakin ia bergerak, semakin kuat akar itu mengikatnya. Tubuhnya mulai bergetar, berubah menjadi kabut hitam yang perlahan-lahan memudar. Langkap bisa merasakan energinya menghilang, seolah makhluk itu sedang ditarik kembali ke tempat asalnya. Aku akan kembali, bisiknya sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Air yang tadi terasa dingin mulai kembali hangat. Pilar-pilar istana yang sempat bergetar kini berdiri kokoh kembali. Langkap terengah-engah, lalu menatap Raga Lintang. Apakah dia sudah benar-benar hilang?
Nyi Roro Kidul menghela napas panjang. Untuk saat ini, ya. Tapi kegelapan selalu mencari jalan untuk kembali. Raga Lintang menyarungkan pedangnya, yang kemudian menghilang menjadi cahaya. Setidaknya kita sudah mengusirnya dari tempat ini. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan rasa hormat. Kau bukan orang biasa, Raga Lintang. Kekuatan yang kau miliki, dari mana asalnya? Raga Lintang hanya tersenyum samar. Itu adalah cerita untuk lain waktu. Setelah pertempuran selesai, Nyi Roro Kidul mengajak mereka kembali ke aula utama. Di sana, air di sekeliling mereka mulai berubah warna menjadi lebih terang, menciptakan nuansa damai yang berbeda dari sebelumnya. Saatnya kalian kembali, katanya. Dunia manusia masih membutuhkan kalian. Langkap merasa berat untuk pergi. Dunia bawah laut ini begitu indah, dan ia ingin belajar lebih banyak. Namun, Raga Lintang mengangguk. Terima kasih atas pelajaran dan kepercayaanmu, Nyi Roro Kidul. Sang Ratu Laut tersenyum. Dengan satu gerakan tangan, pusaran air terbentuk di hadapan mereka. Masuki ini, dan kalian akan kembali ke tempat semula. Langkap menatap pusaran air itu dengan sedikit ragu. Namun, melihat Raga Lintang yang melangkah tanpa keraguan, ia pun mengikuti. Saat mereka melangkah masuk, tubuh mereka terasa ringan. Seketika, mereka tersedot ke dalam pusaran dan semuanya menjadi putih. Saat Langkap membuka matanya, ia sudah kembali berdiri di pantai. Cahaya matahari sore menyinari wajahnya, memberikan kehangatan yang berbeda dari dunia bawah laut tadi. Ia menoleh ke Raga Lintang, yang berdiri dengan tenang, menatap laut. Guru, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Raga Lintang hanya tersenyum kecil. Sebuah perjalanan. Dan setiap perjalanan selalu memberikan pelajaran. Langkap menghela napas panjang, lalu menatap laut yang tampak tenang. Meskipun ia sudah kembali ke dunia manusia, ia tahu bahwa apa yang ia alami di dasar laut bukanlah mimpi. Dan ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan mereka. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan cerita menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Sampai jumpa di video berikutnya.